Halo semua, perkenalkan nama saya Fahmi Agung Tajul Abidin. Saya dari kampus Universitas Teknologi Bandung di jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang chatbot dengan RAG atau Retrieval Augmented Generation. Presentasi ini saya tunjukkan untuk memenuhi tugas dari Pak Jack Febrian di mata kuliah Professional Development. Mungkin sebelum masuk ke inti materi, saya akan membagikan mind map dulu di sini. Oh, sebelumnya mungkin kenapa sih saya pilih topik ini? Karena menurut saya topik ini tuh sangat relevan di zaman sekarang, yang dimana chatbot sudah banyak digunakan di berbagai industri, baik industri customer service, industri edukasi, dan mungkin banyak lainnya. Lalu topik ini pun sangat menarik untuk dipelajari. Oke, di sini saya mempunyai mind map apa saja yang akan kita bahas selama presentasi ini. Untuk poin pentingnya adalah chatbot dengan RG. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu chatbot, lalu studi kasusnya apa aja, lalu ada kelebihan dan ada kekurangan, lalu ada intinya yaitu mempelajari tentang RAG atau Retrieval Augmented Generation. Lalu di RAG ini kita akan menjelaskan tentang alur kerja dari RAG, lalu ada komponen apa saja yang ada di RAG, lalu ada query input, generator, dan retriever. Mungkin untuk melihat sekilas agak bingung pasti ya. Kita langsung aja untuk memulai presentasi ini. Oke, sebelum kita memasuki materi, mungkin masih ada yang belum tahu nih chatbot RAG. Chatbot itu apa sih? RAG itu apa sih? Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu chatbot. Chatbot di sini adalah program komputer yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan manusia, biasanya melalui teks atau suara. Lalu, chatbot digunakan di berbagai bidang seperti layanan pelanggan, edukasi, hingga asisten pribadi. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau chatbot ini sudah banyak digunakan di berbagai industri. Lalu, RAG. RAG adalah metode yang mengambil dua komponen. Yang pertama, retrieval, mengambil informasi atau dokumen relevan dari sumber eksternal. Sumber eksternal ini bisa apa aja, misal dari database, PDF, website, ataupun dokumen. Lalu generation, model bahasa atau LLM, menggunakan hasil retrieval sebagai konteks untuk menghasilkan jawaban. Oke, selanjutnya adalah, nah, apa itu chatbot RAG? Chatbot RAG adalah chatbot cerdas yang menggunakan metode Retrieval Augmented Generation untuk menjawab pertanyaan pengguna dengan informasi yang relevan dan akurat dari sumber eksternal, seperti dokumen, database, atau website. Di sini ada beberapa poin untuk chatbot RAG. Yang pertama adalah menggabungkan kemampuan pencarian dan membuat jawaban atau generation. Lalu tidak hanya mengandalkan data pelatihan LLM, tapi juga mengambil data terkini atau khusus dari sumber tertentu. Lalu yang ketiga adalah cocok untuk chatbot layanan pelanggan, asisten hukum, atau edukasi yang butuh konteks spesifik. Nah, di poin 2 ini, di sini kan tidak hanya mengandalkan data pelatihan LLM, tapi juga mengambil data terkini atau khusus dari sumber tertentu. Yang mana kita tahu chatbot yang biasanya tuh adalah mengambil dari LLM yang udah besar, seperti dari Llama atau OpenAI. Nah, di sini pasti ada data yang tidak bisa si chatbot ini chatbot ini pakai, seperti mungkin biaya SPP di UTB mungkin kan belum ada pelatihannya. Nah, dengan kita mengasih data ke RAG ini, kita bisa memberitahu nih ke si RAG ini kalau ambil dong data yang udah saya kasih dari file ini, mungkin seperti itu untuk gambaran luasnya. Nah, ini apa nih perbedaan chatbot biasa dengan chatbot RAG? Oke, ya, di sini ada 4 poin yang saya highlight. Yang pertama itu sumber informasi, yang kedua ada fleksibilitas, lalu ada akurasi jawaban, dan ada penggunaan. Sumber informasi ini kalau di chatbot biasa mungkin hanya dari model pelatihan atau model general. Tapi kalau dengan chatbot RAG, kita bisa mengambil data dari sumber eksternal. Yang tadi saya sebutkan bisa dari dokumen, bisa dari website, bisa dari database. Lalu ada fleksibilitas. Kalau dari chatbot biasa mungkin kurang fleksibel karena mungkin hanya datanya data normal gitu, tidak data spesifik. Sedangkan dengan chatbot RAG kita bisa memfleksibilitaskan data yang kita kasih.
Lalu untuk akurasi jawaban, nah ini nih, kalau kita menggunakan chatbot biasa, jawabannya akan natural, atau mungkin bahan halusinasi. Jadi jawabannya tuh ngarang dari pengetahuan dia. Tapi kalau kita pakai chatbot RAG, akurasi jawabannya bisa kita tingkatkan karena pengetahuannya adalah dari dokumen yang kita beri. Lalu untuk penggunaan, untuk chatbot biasa mungkin kita bisa pakai untuk komunikasi biasa, sedangkan untuk chatbot RAG kita bisa meluaskan fungsi dari chatbotnya sendiri karena datanya kita kasih sendiri. Nah, pasti kan setiap teknologi tidak ada yang sempurna nih. Ada kelebihan dan kekurangan. Apa sih kelebihan dari chatbot RAG ini? Yang pertama, akses ke informasi terkini atau khusus, jawaban lebih akurat dan konseptual, lalu lebih fleksibel untuk berbagai studi kasus, dan terakhir bisa menjawab di luar data pelatihan LLM. Ini kelebihannya sudah saya jelaskan tadi, jadi datanya lebih terkini. Lalu untuk kekurangannya, arsitekturnya lebih kompleks karena kita harus membangun retrievalnya sendiri. Lalu butuh sumber data yang berkualitas. Tentu untuk mendapat jawaban yang berkualitas, kita perlu data yang berkualitas juga. Lalu biaya komputasi lebih tinggi karena kita kan mengasih ilmu ke chatbotnya menggunakan device kita. Otomatis kita membutuhkan device yang lebih tinggi atau server yang bagus. Lalu maintenance tambahan, ya seperti teknologi pada umumnya, kita harus selalu meng-maintenance aplikasi kita. Komponen RAG. Oke, apa saja sih komponen RAG ini? Yang pertama ada query input. Query input adalah pertanyaan atau permintaan dari pengguna. Query ini akan menjadi dasar untuk sistem melakukan pencarian informasi yang relevan. Bisa berbentuk kalimat tanya langsung seperti apa itu RAG atau perintah. Jelaskan tentang chatbot cerdas. Ya mungkin jika kita sering menggunakan ChatGPT mungkin kita sudah tahu. Kalau query input itu adalah kalimat yang kita kasih ke si chatbot untuk kita mendapat jawaban. Lalu ada retriever, bertugas mencari dokumen relevan berdasarkan query, lalu menggunakan teknik seperti BM25, keyword matching, ada FAISS atau Annoy Similarity Search, dense retrieval atau DVR atau embedding based, dan hasilnya adalah potongan dokumen atau paragraf yang berkaitan. Lalu ada generator. Yang terakhir adalah menggunakan model bahasa besar LLM untuk menghasilkan jawaban. Inputnya adalah query dan hasil retrieval. Lalu tugasnya menyusun jawaban yang relevan, alami, dan mudah dipahami. Mungkin kalau sekilas agak susah dipahami ya. Mungkin kita bisa pakai gambar untuk lebih memahami. Yang pertama, user input. Kita akan ambil studi kasus biaya kuliah di UTB. Pertama, admin atau tim akademik akan mengupload brosur mungkin ke database si RAG ini. Oke, yang pertama adalah user input. Kita bisa nanya nih ke si chatbot nih, cariin dong berapa harga masuk ke UTB atau harga kuliah di UTB. Oke, dari user input ini kita masuk ke retriever. Si retriever ini akan mencari data ke dokumen yang tadi akademik kasih. Di sini kan tadi kita nanya berapa harga kuliah di UTB. Lalu si retriever ini mencari nih ke brosur itu mungkin. Lalu akan mendapatkan data dari retriever itu. Misalnya di brosurnya tertulis biaya perkuliahan adalah sekian untuk sekian tahun. Lalu si retriever akan ngasih ke generator LLM. Yang akan dikasih di sini adalah data yang spesifik yang tadi user minta dan pertanyaan user. Yang pertama adalah data. Tadi kan user nanya nih. Oh bukan, yang pertama adalah si retriever akan mengasih informasi dari dokumen itu. Tadi kan kita nanya harga kuliah di UTB. Dari retriever ini akan mendapatkan data biaya kuliah di UTB. Lalu akan ngasih juga pertanyaan dari user. Jadi dari sini ke sini tuh saling berkesinambungan. Di sini kita akan mendapatkan yang pertama, data dari dokumen. Biaya kuliah di UTB adalah sekian untuk sekian tahun. Pertanyaan, berapa harga kuliah di UTB? Lalu si generator LLM ini akan menggenerate
jawaban yang sesuai. Di sini mungkin jawabannya akan biaya kuliah di UTB adalah sekian untuk sekian. Seperti itu. Semoga dapat dipahami. Nah, kita akan lanjut ke studi kasus. Yang pertama, studi kasusnya adalah chatbot edukasi berbasis buku pelajaran. Masalahnya, siswa sering kesulitan memahami materi dan butuh penjelasan cepat. Ya, kita sering mengalami lah mungkin. Kita suka dapat buku yang tebal, tapi kita harus cepat mencari materinya. Solusinya, kita bisa menggunakan chatbot RAG untuk menjawab pertanyaan siswa dengan cara mencari jawaban dari buku pelajaran, silabus, atau catatan guru. Ya, seperti yang tadi di kasus di alur kerja. Di sini adalah mungkin jadi buku silabusnya. Jadi nanti si siswa akan bisa mendapatkan jawaban dari silabus itu. Tapi mungkin ini kurang bisa diimplementasikan karena mungkin akan berdampak ke critical thinking. Untuk keunggulannya adalah jawabannya akurat sesuai kurikulum. Tapi kekurangannya adalah kita akan terlalu terlalu bergantung ke chatbot ini. Lalu studi kasus yang kedua adalah chatbot customer service perusahaan. Masalah yang sering dihadapi adalah CS sering harus menjawab pertanyaan teknis dari dokumen manual, SOP atau FAQ tanya jawab yang panjang. Solusinya, chatbot RAG dihubungkan ke dokumen internal perusahaan dan FAQ lalu menjawab pertanyaan pelanggan. Keunggulannya respon cepat, akurat tanpa perlu CS manusia membaca dokumen manual. Ya, sekarang sudah banyak chatbot yang menggunakan AI, jadi sudah jarang ada CS yang manusia. Seperti mungkin di Tokped atau di Shopee. Chatbot lebih banyak dijawab oleh oleh AI. Nah, AI ini sebelumnya pasti sudah dikasih dokumen pembantu dulu, seperti yang saya jelaskan tentang chatbot RAG itu. Lalu ada studi kasus chatbot tentang riset dan akademik. Masalah, peneliti ingin bertanya soal topik tertentu dan ingin jawaban dari jurnal ilmiah. Solusi, kita bisa menggunakan chatbot RAG yang menarik data dari pustaka ilmiah. Keunggulannya, jawaban relevan dan berbasis sumber valid, bisa disertai kutipan. Ya, kita bisa mengasih dokumen ke si chatbotnya itu berupa jurnal. Lalu kita bisa menanyakan apa isi dari jurnal tersebut. Oke, dari tadi kita ngebahas chatbot RAG nih. Lalu apa sih pentingnya chatbot RAG itu? Mungkin untuk mengetahui pentingnya itu kita harus mengetahui tujuannya. Chatbot RAG penting karena mampu memberikan jawaban yang akurat, relevan dan berbasis data nyata. Bukan hanya hasil prediksi dari model bahasa, ini membuat chatbot lebih terpercaya, bermanfaat, dan siap digunakan dalam konteks profesional. Lalu ada poin-poinnya juga. Yang pertama yaitu mengurangi halusinasi AI. Halusinasi AI di sini adalah jawaban AI yang mengarang. Lalu yang nomor 2, bisa akses informasi terkini atau spesifik karena datanya kita kasih. Lalu yang ketiga, cocok untuk kebutuhan nyata dan kompleks. Yang terakhir, lebih adaptif dan scalable. Karena datanya kita kasih, maka chatbot ini mungkin sangat relevan. Lalu apa yang diharapkan dari chatbot RAG ini? Diharapkan chatbot RAG ini dapat menjadi asisten cerdas yang mampu memberikan jawaban faktual, cepat, dan sesuai konteks di berbagai bidang profesional dan edukatif. Ada poin-poin juga nih. Yang pertama, meningkatkan akurasi dan kepercayaan. 2, mempermudah akses informasi kompleks. 3, menjadi alat bantu profesional. Dan yang terakhir, membuka jalan sistem AI yang lebih andal dan bertanggung jawab. Mungkin dari tadi kita membahas bagus chatbot RAG ini, tapi di satu sisi kalau kita terlalu bergantung ke chatbot ini mungkin akan ada dampak ke kita, seperti pisau yang memiliki 2 mata pisau, tergantung siapa yang menggunakan. Terima kasih.